Ini contoh soal SJT atau Situational Judgment Test. Ini adalah lini masa yang harus Bapak dan Ibu catat. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan lini masa uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki lini masa jenjang jabatan guru, tentu kita harus tahu dulu apa itu uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Pada dasarnya untuk pengawas sekolah juga sama. Di sini dikatakan Bapak dan Ibu, uji kompetensi merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang jabatan fungsional guru serta pengawas sekolah tentunya untuk mengakur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Jadi Bapak dan Ibu di sini dikatakan bahwasanya uji kompetensi itu ada 3 yang diujikan, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Apa saja sekarang persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi tersebut? Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi yaitu yang pertama, menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional. Kemudian menandatangani fakta integritas yang nantinya ini akan diupload di SIM PKB Bapak dan Ibu. Kemudian yang nomor 3, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu. Kemudian memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ingat, ini untuk kenaikan jenjang jabatan. Kalau untuk kenaikan pangkat, itu memiliki nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, kita lihat yang pertama dulu, menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, jenjang jabatan guru yang pertama adalah ahli pertama, ya, untuk 3A dan 3B. Kemudian ahli muda untuk 3C dan 3D, serta ahli madya untuk 4A sampai 4C. Ahli utama itu 4D atau 4E. Jadi yang dikatakan jenjang menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional, tentunya Bapak dan Ibu yang mengikuti uji kompetensi itu adalah ketika Bapak dan Ibu berpangkat 3B mau naik ke 3C. Ya, karena ahli pertama ini pangkat tertingginya adalah 3B. Kemudian untuk ahli muda, pangkat tertingginya adalah 3D. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau naik pangkat dari 3D ke 4A, itu juga disertai dengan naik jabatan, ya, dari ahli muda ke ahli madya. Maka di sini ikut uji kompetensi. Kemudian 4C ke 4D, yaitu dari ahli madya ke ahli utama. Sedangkan angka kredit kumulatif di sini dijelaskan Bapak dan Ibu, ini sumbernya adalah Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kalau untuk jenjang jabatan itu ahli pertama ke ahli muda itu 100, kemudian ahli muda ke ahli madya itu 200, ahli madya ke ahli utama itu 450. Oke, ini jenjang jabatan kalau pangkatnya ini. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak dan Ibu buka Permenekpan nomor 1 tahun 2023. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian apa saja materi uji kompetensi? Materi uji kompetensi yang pertama ada kompetensi teknis seperti yang dijelaskan pada awal tadi Bapak dan Ibu. Kemudian ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural. Di sini Bapak dan Ibu ada jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilai. Kita fokus kepada jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah. Untuk jabatan fungsional sekolah, pada kompetensi teknis yang dites adalah pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Sedangkan untuk jabatan fungsional pengawas sekolah, profesional pengawas sekolah,
sosial, dan kepribadian. Jadi ada 3 item yang dites untuk kompetensi teknis pada jabatan fungsional pengawas sekolah, dan 4 item yang dites pada jabatan fungsional guru pada kompetensi teknis. Sedangkan kompetensi manajerial itu yang dites ada 8 item: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambil keputusan. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural itu adalah perekat kebangsaan. Ini materi uji kompetensi yang akan diujikan. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kemudian instrumen uji kompetensi. Untuk uji kompetensi kenaikan jabatan ahli pertama ke ahli muda, itu yang dites hanya situational judgment test. Nanti saya berikan satu contoh soal, seperti apa itu soal situational judgment test. Kemudian UKKJ, ahli muda ke ahli madya, ada 2 yang dites, situational judgment test atau SJT, sering disingkat, kemudian studi kasus. Sedangkan untuk UKKJ, ahli madya ke ahli utama ada 3, situational judgment test, kemudian simulasi coaching, dan wawancara. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini adalah contoh soal SJT, Bapak dan Ibu. Di sini menggambarkan situasi Bapak dan Ibu sebagai guru atau pengawas sekolah. Ini contoh soal sebagai guru, Anda sedang mengajar di kelas. Saat pelajaran berlangsung, Anda melihat salah satu siswa, sebut saja Budi, sedang mengantuk dan tidak fokus pada pelajaran. Anda sudah beberapa kali menegurnya, tetapi Budi tidak menunjukkan perubahan. Pertanyaan, apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Ini pilihan jawabannya. Ini soal situasional judgment test. Kemudian untuk soal studi kasus, contoh soalnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya seorang siswa kelas 7 SMP bernama Ani mengalami kesulitan belajar matematika. Dia sering mendapatkan nilai rendah pada tes matematika dan tidak memahami materi yang diajarkan. Ani juga terlihat tidak percaya diri dan mudah menyerah saat mengerjakan soal matematika. Pertanyaan, apa saja kemungkinan faktor yang menyebabkan Ani mengalami kesulitan belajar matematika? Apa saja strategi yang dapat Anda lakukan untuk membantu Ani mengatasi kesulitan belajar matematikanya? Bagaimana Anda akan membangun kepercayaan diri dalam belajar matematika? Bagaimana Anda akan bekerja sama dengan orang tua Ani untuk membantu Ani belajar matematika? Jadi ada perbedaan antara soal SJT dan soal studi kasus. Ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini soal hanya sebagai contoh, tidak mesti soalnya keluar di uji kompetensi, tapi kira-kira seperti inilah yang dikatakan dengan soal SJT maupun soal studi kasus. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini adalah lini masa yang harus Bapak dan Ibu catat untuk uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru periode 1. Bapak dan Ibu, pengalaman tahun 2023, banyak yang tidak lulus mengikuti uji kompetensi karena bukan tidak bisa menjawab, tapi terlambat melakukan pendaftaran, lupa jadwal uji kompetensi. Ini pengalaman kami tentunya, Bapak dan Ibu. Ini lini masanya, Bapak dan Ibu, tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2024 yang perlu Bapak catat. Ini pengusulan data calon peserta oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB. Jadi tanggal 28 Februari sampai 26 Maret 2024 ini adalah kerja Dinas Pendidikan tentunya melalui operatornya untuk melakukan pengusulan siapa-siapa saja yang layak untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian setelah diusulkan Bapak dan Ibu tanggal 4 sampai tanggal 15 Maret 2024 itu pendaftaran peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui pendaftaran secara mandiri, melalui SIM PKB termasuk upload berkas pendukung. Jadi Bapak dan Ibu, disinilah kita sebagai guru, kepala sekolah, itu melakukan pendaftaran secara mandiri, tentunya setelah diusulkan oleh Dinas. Jadi Bapak dan Ibu silakan pantau SIM PKB Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu diusulkan oleh Dinas tanggal 4 sampai tanggal 15 Maret 2024, ini adalah pendaftaran secara mandiri. Tanggal 9 sampai 22 Maret 2024 ini verifikasi dan validasi berkas ajuan oleh tim uji kompetensi. Jadi yang verifikasi ini tim uji kompetensi.
Setelah diverifikasi Bapak dan Ibu tanggal 22 sampai tanggal 27 ini terjadi perbaikan dilakukan secara mandiri oleh peserta sesuai hasil perpal. Jadi tanggal 22 sampai tanggal 27 ini adalah kerja kita sebagai guru atau kepala sekolah untuk melakukan perbaikan setelah verifikasi bila dinyatakan berkas kita kurang lengkap atau tidak sesuai. Misalnya pak yang tidak sesuai, ya fakta integritas yang tidak sesuai, maka disinilah kita melakukan perbaikan secara mandiri. Tanggal 28 sampai tanggal 3 April 2024 itu kembali diadakan verifikasi oleh tim, ya. Kemudian tanggal 23 April 2024 pengumuman jadwal peserta yang telah lulus verifikasi dan validasi. Peserta dapat melihat jadwal tes yang telah ditentukan. Disinilah kita akan bisa melihat jadwal tes yang telah ditentukan. Ya, apabila kita dinyatakan lulus administrasi. Kemudian tanggal 26 April 2024 itu coaching klinik, yaitu sesi penyampaian informasi terkait pelaksanaan tes, tahapan, dan aturan yang berlaku. Tanggal 29 April sampai tanggal 28 Mei ini pelaksanaan tes. Jadi Bapak dan Ibu, ini dicatat sekali lagi tanggal 29 April sampai tanggal 28 Mei pelaksanaan tes berupa tes SJT, studi kasus, ya, simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Ini tadi kita lihat Bapak dan Ibu di slide sebelumnya yang melakukan pelaksanaan tes berupa SJT itu ahli pertama ke ahli muda. Sedangkan untuk ahli muda ke ahli madya itu SJT dan studi kasus. Sedangkan untuk yang ahli madya ke ahli utama itu ada SJT, simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Jadi ini sesuai dengan kenaikan jenjang jabatan tesnya dilakukan. Oke, bulan Mei 2024 Bapak dan Ibu pengolahan data, tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2024 itu baru pengumuman. Ini lini masa uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru pada periode 1. Sedangkan untuk pengawas Bapak dan Ibu, itu pengusulan dilakukan 23 sampai 7 Maret. Kemudian 8 sampai 15 Maret itu pendaftaran. 18 sampai 26 Maret itu verifikasi. 26 sampai 30 Maret itu perbaikan. Ini kita lakukan secara mandiri. Ini nomor 2 juga lakukan secara mandiri. Kemudian 1 sampai 4 April itu verifikasi kembali. Jadi di lini masa ini yang kita lakukan sendiri adalah periode item 2 dan item 4. Kemudian tanggal 17 sampai 18 April itu pengumuman penjadwalan. 22 April 2024 coaching klinik peserta sama dengan guru tadi. 23 sampai 30 April 2024 itu pelaksanaan tes. Ya, kemudian bulan Mei 2024 pengolahan data, 9 sampai 10 Mei itu pengumuman kelulusan. Bapak dan Ibu, jadwal nanti bisa kita lihat pada tanggal 17 sampai 18 April. Inilah diumumkan jadwalnya kapan pastinya kita mengikuti tes. Bapak dan Ibu, lini masa ini baik untuk guru maupun untuk pengawas kita catat yang benar, kita ingat yang benar supaya kita tidak ketinggalan jika kita ingin mengikuti uji kompetensi jenjang jabatan, baik itu dari ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya, maupun ahli madya ke ahli utama. Oke, Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini bersumber dari https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak dan Ibu buka sumbernya, di situ jelas, di situ ada pamong belajar, ada juga untuk penilai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan juga mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menambah hasanah ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.